Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan presentasikan materi terkait dengan chatbot sederhana menggunakan Plex dan Buzzy String Matching. Untuk melengkapi nilai UAS kami pada mata kuliah Natural Language Processing. Adapun chatbot yang telah kami buat ini dibuat oleh 5 orang anggota, yaitu ada Azan Dwi Rizky, Muhammad Randi Desta Wijaya, Rama dari Nus Hardito, Rizky Apriansa Akmal, dan juga Rianaldi. Selanjutnya, apa itu chatbot? Chatbot adalah suatu program yang dirancang untuk berinteraksi dengan manusia melalui pesan teks maupun pesan suara. Chatbot dapat diintegrasikan dalam berbagai platform seperti situs web, aplikasi seluler, ataupun layanan pesan instan. Tujuan utama dari chatbot adalah memberikan respon otomatis kepada pengguna berdasarkan pertanyaan atau perintah yang diberikan. Chatbot dapat digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk memberikan informasi, membantu pengguna menyelesaikan tugas, atau bahkan untuk tujuan hiburan. Beberapa chatbot menggunakan kecerdasan buatan dan pemahaman bahasa alami untuk meningkatkan kemampuan mereka. Oke, ini adalah konsep chatbot kami. Chatbot ini dirancang untuk merespon pertanyaan pengguna dengan menggunakan metode POS. Yang pertama, terdapat library jawaban pertanyaan yang berisi pasangan kata kunci dan jawaban terkait seperti contohnya skripsi dan jadwal TA. Kemudian, kerja praktek dan jadwal KP. Lalu kalimat tanya dari pengguna ditokenize menggunakan NLTK. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan kesamaan antara kata kunci pada library dengan kata-kata dalam pertanyaan dengan menggunakan fuzzy wuzzy. Jika terdapat kesamaan yang cukup, jawaban yang sesuai akan dipilih. Sehingga dengan input pertanyaan seperti skripsi kapan dimulainya atau KP mulainya kapan, akan menghasilkan output berupa berikut jadwal TA dan berikut jadwal KP secara berturut-turut. Oke, ini kita next lanjut ke slide berikutnya, yaitu pembuatan chatbot ini melibatkan HTML, CSS, dan JavaScript untuk bagian di front end, serta menggunakan React.js untuk mempermudah pengolahan komponen-komponen UI dan logika aplikasi. Di sisi server, kami menggunakan Flex untuk membangun chatbot ini, dan Python akan bertanggung jawab atas logika backend-nya, termasuk penanganan pertanyaan dan pencocokan kata kunci. Yang terakhir itu pengujian IP ini dilakukan dengan bantuan Postman. Sedangkan Visual Studio Code akan menjadi ide utama yang akan digunakannya. Ini adalah backend dari chatbot yang telah kami buat. Dimulai dengan mengimport modul-modul yang diperlukan, seperti Flash yang menyediakan dasar-dasar untuk perutuhan URL, request untuk menangani permintaan HTTP, Word Tokenize dari modul NLTK untuk tokenisasi kata, Fuzz dari modul Fuzzy Wuzzy untuk perbandingan string fuzzy, dan Cons dari Flash untuk menangani cross-origin resource sharing atau permintaan lintas sumber. Selanjutnya, objek Flash dibuat dengan nama app, dan modul Chords diaktifkan untuk semua root dalam aplikasi. Kemudian, kami membuat sebuah library bernama library pertanyaan. Dalam library tersebut, terdapat pasangan kata kunci dan jawaban yang dihubungkan. Misalnya, pertanyaan terkait skripsi, tugas akhir atau TA akan dihubungkan dengan jawaban jadwal TA. Sedangkan pertanyaan tentang kerja praktek, KP atau magang akan dihubungkan dengan jawaban jadwal KP. Fungsi cari jawaban menggunakan parameter pertanyaan untuk mencari jawaban berdasarkan pertanyaan yang diberikan. Nah, di sini kan pertanyaan masih berupa kalimat. Jadi, perlu kita pecah kalimat tersebut menjadi kata-kata menggunakan word tokenize. Jika kita lihat looping di sini, iterasi akan melalui setiap kata kunci dan jawaban dalam library pertanyaan. Lalu, di looping kedua, iterasi akan melalui setiap kata dalam pertanyaan dan dibandingkan dengan kata kunci menggunakan fuzz ratio. Jika skor rasio lebih besar atau sama dengan 60, maka kembalikan jawaban. Jika tidak, kembalikan pesan default pertanyaan tidak dapat diidentifikasi. Ini adalah routing untuk menerima input kalimat tanya menggunakan metode POS. Di sini, program mengambil pertanyaan dari body request. Selanjutnya, fungsi cari jawaban dipanggil untuk mencari jawaban berdasarkan pertanyaan tersebut. Hasil jawaban kemudian dikirim sebagai respons dari server. Sebelum memiliki antarmuka web, kami menguji request dan respon API menggunakan Postman.
Postman dapat mengirim request post ke endpoint jawab pertanyaan dengan menyertakan data pertanyaan dalam request tersebut. Dari sini, kita bisa mengamati respons yang diterima dari server Flask, yang akan berupa jawaban terhadap pertanyaan yang dikirim. Oke, saya Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan dari segi frontend-nya. Dan framework yang kami gunakan di sini adalah React.js. Oke, pertama kami mengimport library dan komponen yang kami butuhkan. Dan fungsi route di sini untuk memanggil satu argumen, yaitu elemen HTML, tempat aplikasi React akan disematkan. Jadi, elemen kami diambil dari dokumen HTML menggunakan dokumen.getElementById yang ID-nya itu adalah root. Kemudian memanggil fungsi root.render untuk merender komponen utama app. Selanjutnya di komponen app ini akan memanggil komponen chatbot. Oke, mari beralih ke file chatbot.js. Pertama, kami mengimport library React, yaitu untuk mengelola state dan beberapa file terkait seperti stylesheet, icon chatbot, icon kirim, dan komponen message, dan juga beberapa komponen yang kami butuhkan. Selanjutnya, message adalah variabel yang akan menyimpan nilai state saat ini, sedangkan setMessage adalah fungsi yang digunakan untuk memperbarui nilai state message. Nilai awal dari state message diatur sebagai array kosong, yang dapat menyimpan pesan-pesan atau data lainnya dalam aplikasi. Kemudian baris ini menggunakan fungsi setMessage untuk memperbarui state message. Ini dilakukan dengan menyalin semua pesan sebelumnya dan menambahkan objek baru ke dalamnya yang mewakili pesan yang dikirim oleh pengguna. Pesan tersebut memiliki properti teks yang diambil dari user input dan sender yang ditetapkan sebagai you. Dan trackage ini menangani pengiriman permintaan HTTP ke server. Pertama, kita menggunakan fungsi fetch untuk membuat permintaan post ke URL. Dan ini adalah URL-nya. Data yang dikirim adalah objek new URL search params yang pertanyaannya berisikan user input. Header permintaan diatur sebagai content type, yang isinya adalah sebagai berikut. Setelah mendapatkan respons, dari server kita membaca teks responnya dan menyimpan ke dalam variabel data. Kemudian kode ini fungsinya hampir sama seperti kode di atas, tetapi sender ditetapkan sebagai chatbot. Dan jika terjadi kesalahan selama pengiriman atau pemrosesan permintaan, pesan kesalahan dicetak ke konsol. Terakhir, state user input diatur kembali menjadi string kosong untuk membersihkan input setelah pengguna mengirim pesan. Di sini ada kontainer untuk membungkus semua kode, kemudian chat nav yang berisi elemen-elemen navigasi atau judul chat. Di dalamnya terdapat gambar icon, chatbot, dan elemen teks yang merupakan judul chatbot. Selanjutnya ini adalah map array dari message ke elemen-elemen React. Jadi setiap pesan dalam array direpresentasikan oleh komponen message yang menerima properti key, text, dan sender. Ini digunakan untuk menampilkan setiap pesan dalam elemen chatbox. Message ini membuat variabel isUser yang akan bernilai true jika sender adalah you dan false jika bukan. Hal ini digunakan untuk menentukan apakah pesan tersebut berasal dari pengguna atau chatbot. Selanjutnya, jika user adalah true, maka kelas user message akan ditambahkan. Jika tidak, kelas chatbot message akan ditambahkan. Dan seluruh teks pesan akan ditampilkan di dalam elemen ini. Saat formulir ini disubmit, fungsi submit form dijalankan. Fungsi prevent default mencegah perilaku formulir bawaan dari memuat ulang halaman saat submit. Nilai input terkini diikuti oleh state user input, dan setiap kali input berubah, fungsi set user input dijalankan untuk memperbarui state. CSS di sini digunakan untuk mendefinisikan gaya tampilan dari elemen-elemen yang ada dalam HTML sebelumnya, seperti font, margin, padding, warna background, ukuran, tata letak, dan lain-lain. Oke, mungkin itu saja. Selanjutnya mari kita lihat demonstrasi dari chatbot yang telah kami buat. Adapun kesimpulan yang dapat kami berikan dari pembuatan chatbot ini, yaitu meskipun chatbot ini mungkin tidak cocok untuk penggunaan langsung dalam skenario kehidupan nyata, tetapi nilai sebenarnya terletak pada pembelajaran dan juga pengembangan lebih lanjut. Proses pembuatan chatbot sederhana dapat menjadi langkah awal yang baik untuk pemahaman dasar tentang teknologi chatbot. Penulisan bahasa alami dan juga integrasi dengan aplikasi web dapat meningkatkan pengalaman serta wawasan kami.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.